Ibu Nafi. Wah, sepertinya ceria sekali nih Bu Dini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nafi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Dini. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching hari ini. Sama-sama Bu Nafi. Begini Bu, saya itu merasa butuh bantuan Ibu untuk mengatasi masalah di kelas saya Bu. Oh, masalah di kelas ya Bu ya. Nah, saya senang sekali Bu bisa membantu membahasnya. Masalahnya itu seperti apa ya Bu? Boleh diceritakan? Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang tidak fokus dan sering mengganggu saat pelajaran. Saya sudah mencoba beberapa metode, tetapi sepertinya kok belum efektif gitu, Bu. Oh, sudah mencoba beberapa metode ya Bu ya tadi ya, dan belum efektif ya. Baik Bu, mari kita tetapkan tujuan kucing kita kali ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Dini sampaikan pada kucing hari ini? Saya ingin menemukan strategi yang dapat membuat siswa lebih disiplin, Bu, dan fokus selama pelajaran. Ingin itu ya Bu ya, menemukan strategi ya Bu ya. Nah, mari kita Ya, identifikasinya Bu, identifikasi lebih lanjut masalahnya Bu Dini tadi ya. Menurut Bu Dini, apa penyebab utama siswa tidak fokus dan mengganggu pelajaran, Bu? saya pikir mungkin karena metode pengajaran saya kurang menarik, Bu. Atau mungkin juga ada beberapa siswa saya yang memiliki masalah pribadi yang mengganggu konsentrasi mereka. Tadi kalau saya simak ada dua ya, Bu ya. Pengajarannya kurang menarik dan ada beberapa siswa yang memiliki masalah pribadi ya, Bu ya. Nah, kalau Ya, boleh tahu betul, nih, Bu. Bu, metode yang digunakan dalam pengajarannya Bu Dini itu seperti apa ya? Boleh diceritakan, Bu? Jadi selama ini tuh saya masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton gitu, Bu. Jadi belum bervariasi dan lebih dominan berpusat pada guru. Jadi lebih dominan berpusat pada guru ya, Bu ya. Nah, mungkin metode yang Bu Dini pakai ini bisa dipertimbangkan lagi, Bu. Nah, apakah Ibu sudah mencoba berkomunikasi langsung dengan siswa yang sering mengganggu untuk memahami masalah mereka, Bu? Oh, belum pernah saya coba, Bu, secara individu. Saya selama ini lebih banyak memberikan teguran, Bu, di depan kelas. Lebih banyak memberikan teguran itu ke anak yang mengganggu atau ada anak yang tidak sering mengganggu tapi juga ditegur, Bu? Ya, yang mengganggu itu tadi, Bu, yang saya tegur. Hmm, jadi hanya anak yang mengganggu ya, Bu ya. Mungkin Ibu bisa mencoba itu, Bu, pendekatan yang lebih personal lagi, lebih mendekati siswanya tadi ya, Bu ya. Nah, apa ada pendekatan lain yang ingin Bu Dini coba untuk mengatasi teguran di depan kelas tadi, Bu? Sebetulnya ada, Bu. Mm, Saya akan mencoba berbicara kepada mereka secara individu untuk memahami di saat jam istirahat atau mungkin saat pulang sekolah, Bu. Bagus itu, Bu. Selain itu, apa ada metode pengajaran lain, Bu, yang ingin Bu Dini coba untuk membuat pembelajaran itu tuh lebih menarik lagi, Bu, selain yang tadi? Saya ingin mencoba lebih banyak kegiatan yang interaktif, Bu, seperti diskusi kelompok dan memanfaatkan teknologi, Bu, di dalam pembelajaran. Itu ide yang bagus ya, Bu ya. Ada membuat kegiatan yang interaktif, kemudian memanfaatkan teknologi. Nah, eh, mari kita buat rencana tindakan, Bu. Pertama, Bu Dini kan akan berbicara secara individu nih dengan siswa yang sering mengganggu tadi. Nah, yang kedua akan mencoba menggunakan lebih banyak kegiatan interaktif dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, apa ada langkah lain yang menurut Ibu itu perlu dilakukan?
Saya akan mencoba memperbaiki cara saya memberikan teguran dengan menggantinya menggunakan cara segitiga restitusi, Bu, agar lebih konstruktif dan tidak memalukan siswa di depan kelas. Oh iya, bagus ya Bu ya. Tadi ada segitiga restitusi. Nah, sebelumnya itu Bu Dini pernah mencoba belum tentang segitiga restitusi dengan beberapa siswa yang sering mengganggu tadi? Sudah pernah, Bu, tapi tidak dengan siswa yang ini, Bu, di kasus yang lain, kasus yang berbeda Hmm. gitu, Bu. Oh iya, mungkin bisa dicoba dengan siswa yang mengganggu tadi ya Bu ya. Nah, langkahnya tadi tuh sangat bagus sekali yang dipilih Bu Dini. Kemudian mari kita tentukan jadwal untuk mengevaluasi ide yang sudah Bu Dini laksanakan. Kapan kita bisa bertemu lagi Bu untuk melihat perkembangannya? Bagaimana kalau 2 minggu lagi, Bu? Bagus ya Bu ya. Baik, kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya Bu ya untuk membahas perkembangan tadi. Ya, setuju, Bu. Pokoknya terima kasih banyak ya, Bu, atas bimbingan dari Bu Nafi. Ya, sama-sama Bu Dini. Pokoknya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan saja Bu. Tidak usah sungkan-sungkan. Ya, Bu, siap, Bu. Selamat siang, Bu Nafi. Bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching hari ini, Bu. Selamat siang juga Bu Dini. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih. Saya ini merasa butuh bantuan Ibu untuk mengatasi masalah saya terkait pengajaran saya di kelas Bu. Gimana ya Bu ya ini masalahnya? Nah, dengan senang hati, Bu Nafi. Coba kita bahas bersama ya, Bu. Bisakah Bu Nafi ceritakan apa masalahnya? Baik, Bu. Saya ini sedang itu, Bu, memikirkan bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas pengajaran saya di kelas. Saya merasa beberapa siswa saya itu mungkin tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pembelajaran, Bu. Saya bisa memahami, Bu Nafi. Mari kita tentukan dulu tujuan coaching kita hari ini. Dalam meningkatkan permasalahan di kelas Bu Nafi, yaitu tadi Bu Nafi ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas Bu Nafi. Iya, Bu. Tujuan saya itu untuk membuat suasana pembelajarannya itu lebih dinamis dan membuat siswa lebih berpartisipasi aktif lagi, sehingga mereka itu dapat lebih maksimal dalam memahami materi pelajaran yang saya ajarkan di kelas, Bu. Baik Bu Nafi, tadi kan kita sudah menetapkan tujuan. Oke, selanjutnya mari kita identifikasi dulu apa yang kira-kira menjadi hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan ini nanti. Menurut Bu Nafi, apa faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa di dalam pembelajaran?
Iya, Bu. Menurut saya itu salah satu masalahnya itu adalah pendekatan saya yang mungkin terlalu seragam. Jadi saya samakan semua murid-murid saya, Bu, pendekatannya. Saya itu cenderung memberikan pengalaman yang lebih berpusat pada guru dan kurang mempertimbangkan gaya belajar individual siswa. Jadi pembelajaran saya itu tidak berpusat pada siswa, Bu. Wah, itu menjadi faktor yang penting ya, Bu. Apakah Bu Nafi punya ide tentang metode-metode pengajaran alternatif yang kira-kira bisa Bu Nafi terapkan untuk mengatasi masalah di kelas Bu Nafi tadi? Saya berpikir itu untuk lebih sering menggunakan metode diskusi kelompok kecil, Bu, yang memungkinkan siswa itu bisa bekerja sama dalam memecahkan masalah, sehingga membuat mereka itu lebih terlibat secara aktif, begitu, Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu Nafi. Sekarang, mari kita buat rencana tindakan konkretnya. Bagaimana Ibu merencanakan untuk menerapkan metode ini nanti dalam kegiatan pembelajaran Bu Nafi? Saya akan itu, Bu, mulai dengan mengidentifikasi topik atau materi pelajaran yang bisa saya ajarkan dengan metode yang berpusat pada siswa. Kemudian saya akan merancang aktivitas yang melibatkan diskusi kelompok, Bu. Jadi semua siswa itu saya harapkan itu terlibat aktif, Bu. Baik, Bu. Bagaimana Ibu berencana untuk mengevaluasi keberhasilan dari metode pembelajaran yang akan Bu Nafi terapkan nanti? Apa indikator yang bisa Bu Nafi lihat untuk menentukan apakah metode yang akan Ibu pakai tadi itu efektif untuk mendorong partisipasi siswa? Oh iya, Bu, saya itu akan itu, Bu, mengevaluasi dari tingkat partisipasi siswa dalam diskusi, kemudian respon mereka terhadap aktivitas berdiskusi, dan juga melihat hasil belajar mereka dalam mengerjakan soal evaluasi, Bu. Oh, itu ide yang sangat luar biasa, Bu Nafi. Oke, sekarang yang terakhir kita akan menetapkan tanggung jawab, Bu. Kapan Ibu berencana untuk menerapkan metode baru ini? Dan kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi metode yang sudah Bu Nafi terapkan di kelas? Ya, saya akan itu, Bu, memulainya rencananya itu minggu depan, Bu. Tapi gimana kalau kita itu bertemu lagi, Bu, 2 minggu lagi untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang akan diterapkan, Bu, biar ada perbedaannya nanti, Bu. Ya, setuju Bu Nafi. Pokoknya jangan sungkan ya Bu menghubungi saya kembali jika kira-kira ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Baik, Bu. Terima kasih begini. Sama Bu Nafi.